teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Mega Rengkung. Perkenalkan, saya Puan Mahari. Teman-teman, perkenalkan nama saya Idewa Monika Dijayasima. Perkenalkan, nama saya Brian Daniel Sambo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang formulasi strategi. Latar belakang, manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penempatan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Rumusan masalah berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian formulasi strategi? Yang kedua, apa saja hal yang patut dipertimbangkan dalam formulasi strategi? Yang ketiga, bagaimana tahapan formulasi strategi? Yang keempat, apa saja tindakan formulasi strategi? Dan yang kelima, apa itu pilihan strategi? Tujuan penulisan yang pertama, mengetahui formulasi strategi. Yang kedua, mengetahui apa saja yang patut dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Yang ketiga, mengetahui tahapan-tahapan formulasi strategi, tingkatan formulasi strategi, dan pilihan strategi. Pembahasan pengertian formulasi strategi. Menurut James Brian Quinn, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, urutan-urutan aksi ke dalam keseluruhan yang terkait. Selanjutnya, hal yang patut diperhatikan dalam formulasi strategi. Dalam melakukan formulasi strategi ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, dipahami benar visi, misi, dan objektif perusahaan sehingga dapat mengetahui ke arah mana perusahaan akan membawa serta bagaimana caranya untuk menuju ke arah tersebut. Yang kedua adalah tentang posisi perusahaan pada saat ini. Posisi perusahaan itu bisa berupa pangan pasar yang dikuasai, posisi laba atau rugi perusahaan, kondisi internal seperti kompetensi orang-orang yang berada dalam perusahaan, dan lain-lain. Pemahaman tentang hal ini sangat berkaitan dengan poin yang pertama. Poin yang kedua dijadikan pegangan atau starting point. Sedangkan poin yang pertama berbicara tentang arah atau tujuan dari kombinasi keduanya akan diketahui gap atau lubang antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan, dan lubang tersebut harus ditutup. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang sedang dihadapi perusahaan pada saat ini. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut akan memudahkan dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Yang keempat, mencari alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien di masa yang akan datang. Semakin banyak solusi yang relevan yang bisa ditawarkan bisa juga menunjukkan kemampuan yang selalu berkembang atau selalu diasah dari orang-orang yang berada di kompetensi atau selalu berada di organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, C. Tahapan formulasi strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga akan membawa posisi perusahaan ke posisi yang terbaik. D. Tingkat formulasi strategi. 1. Strategi tingkat perusahaan. Corporate level strategi. Tingkat ini menguraikan apa yang ingin Anda capai, pertumbuhan, stabilitas, akuisisi, atau penghematan. Ini berfokus pada bisnis apa yang akan dimasuki ke pasar. Ada 4 aktivitas
utama yang harus dilakukan, yaitu pertama, menetapkan beberapa gerak strategi yang relevan. 2. Memilih satu strategi untuk dikembangkan. Ketiga, menentukan peran dari setiap lini bisnis dalam perusahaan. Keempat, melakukan alokasi sumber daya. 2. Strategi tingkat bisnis. Business unit level strategi. Tingkat ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan akan bersaing. Ini memainkan peran dalam organisasi yang memiliki unit bisnis yang lebih kecil dan masing-masing dianggap sebagai unit bisnis strategi SBU. Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer koperasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi koperasi. 3. Strategi tingkat fungsional level strategi. Tingkat ini berkonsentrasi pada bagaimana suatu organisasi akan tumbuh. Ini mendefinisikan tindakan harian termasuk alokasi sumber daya untuk memberikan strategi tingkat perusahaan dan bisnis. Strategi. Kriteria yang paling penting adalah kemampuan strategi yang disesuaikan dalam mengenai faktor-faktor strategi spesifik yang dikembangkan sebelumnya melalui analisis SWOT. Pertimbangan penting lainnya dalam memilih suatu strategi adalah kemampuan setiap alternatif strategi untuk memenuhi tujuan dengan sumber daya terkecil dan efek samping paling sedikit. 1. Menyusun skenario perusahaan. Penyusunan skenario perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, gunakan skenario industri untuk mengembangkan serangkaian asumsi tentang lingkungan tugas. Kedua, kembangkan ukuran umum atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis pada tahun-tahun sebelumnya untuk membuat proyeksi atau laporan keuangan pro forma. Ketiga, susun performa laporan keuangan secara rinci untuk setiap alternatif strategi. Bab 3. Bentuk kesimpulan. Yang pertama, perumusan strategi atau informasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimasukkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Yang kedua, hal yang patut untuk dipertimbangkan adalah visi, misi, atau tujuan perusahaan, posisi perusahaan pada saat ini, faktor lingkungan internal dan eksternal, serta solusi alternatif lainnya. Yang ketiga, tahapan dalam informasi strategi, yaitu yang ke-1, rentabilitas of vision dan goals. Yang kedua, identifying past and present strategi. Yang ketiga, diagnosing past and present performance. Yang ketiga, setting objective. Yang kelima, analisa SWOT dan perumusan strategi. Yang keenam, develop and evaluate alternative strategi and select